Bapak Ibu Guru, segenap karyawan tenaga pendidikan SMP Negeri 41 Purworejo yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama nanti mengikuti kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif. Untuk itu sebelum nanti kita melaksanakan kegiatan dari awal nanti sampai akhir agar dapat berjalan dengan lancar, mari kita bersama-sama nanti menundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Kemudian untuk yang selanjutnya nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Untuk itu dipersilakan untuk Bapak Ibu untuk dapat berdiri.
Bapak Ibu yang saya hormati, sudah kita sampaikan tadi. Jadi hari ini kita akan saya paparkan sedikit terkait dengan pengembangan budaya positif sekolah. Banyak sebenarnya materi yang bisa kita lihat. Jadi nanti mungkin dari Bapak Ibu yang sudah masuk ke guru penggerak, banyak sekali materi yang bisa kita terima, kita pelajari bersama-sama, dan menurut saya itu luar biasa. Jadi banyak sesuatu yang baru yang mungkin dalam keseharian kita sebagai pendidik itu kadang terlewatkan, meskipun itu penting gitu. Nah, untuk itu ini salah satu saja dari beberapa materi yang akan kita sampaikan di sini. Kita belajar bersama-sama karena saya juga masih belajar dan mencoba memahami bareng-bareng. Yaitu terkait dengan pengembangan budaya positif di sekolah. Kebetulan saya mengambil tema transformasi pendidikan menuju manusia merdeka. Ini yang akan kita nanti bareng-bareng pahami. Mudah-mudahan ada sedikit banyak nilai tambahan bagi khususnya saya pribadi, juga Bapak Ibu semuanya. Belum ada ya? Iya, jadi untuk materinya hari ini standarnya 6 memang. Tapi mudah-mudahan nanti ya kita bisa capai semuanya. Syukur-syukur bisa lebih. Jadi yang pertama adalah terkait nanti disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mungkin jarang kita dengar di keseharian kita. Yang kedua nanti adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat nanti kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi terkait dengan 5 posisi kontrol, dan yang keenam nanti adalah restitusi nanti terkait dengan segitiga restitusi. Seperti apa nanti mudah-mudahan nanti bisa kita bersama-sama untuk belajar. Ya, untuk yang pertama kita akan lihat terkait dengan disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Sebelum nanti kita lihat terkait dengan disiplin positif dan nilai kebijakan universal, kita akan lihat sebenarnya kalau kita pahami sebenarnya mengendalikan diri kita itu sebenarnya siapa. Jadi sebelum kita mungkin berinteraksi dengan anak untuk mendidik, mengajar, itu kadang kita terlupa sebenarnya mengendalikan, yang mengontrol kita sebagai manusia itu siapa. Apakah betul kita sebagai guru itu bisa mengontrol siswa, atau kita hanya bisa memfasilitasi saja. Itu. Nah, untuk itu coba nanti kita langsung praktek ini sekaligus sebagai pemantik kita. Jadi coba nanti Bapak Ibu bisa berpasangan dengan yang dekat. Yang dekat, kalaupun tidak harus berpasangan, yang berdekatan gitu. Ya, ini untuk yang bertiga ya boleh lah, satu untuk dikeroyok bertiga pun boleh. Ya. Masa kan nggak bisa gerak ini orangnya. Kita harus baca itu. Iya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu silakan yang berpasangan, silakan salah satu dari panjenengan untuk menggenggamkan tangan. Bisa dua, atau mungkin dua-duanya. Digenggam tangannya, digenggam itu dengan membayangkan bahwa seolah-olah panjenengan itu salah satu yang menggenggam, satu tidak. Jadi seolah-olah Anda menjaga benda yang sangat berharga, mungkin nyawa, mungkin makanannya. Jadi sesuatu yang mungkin berlian boleh atau intan boleh, yang orang lain tidak bisa untuk
tidak boleh untuk mengetahuinya. Jadi harus masa lalu boleh itu, karena ini rahasia, jadi harus kita tutup serapat-rapatnya. Itu satu. Kemudian teman yang lain, silahkan tugas panjenengan yang tidak mengganggu tangan adalah membujuk dengan berbagai cara, mungkin mengintimidasi, ya. Mungkin bahkan mencubir kalau mungkin, ya. Tapi jangan menyakitkan, itu. Agar teman Anda itu untuk mau membuka tangannya. Bisa dipahami. Jadi yang satu menggenggam, yang satu berusaha membujuk untuk membukanya. Jadi yang menggenggam ini meyakini bahwa ini ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, itu betul. Bisa, silakan. Ya, silakan, bisa dimulai dengan berbagai cara. Satu, ya boleh berdiri. Silakan. Nanti gantian. Digilitik boleh. Pak Yamnya tapi jangan dengan bicara. Begitu ya. Sudah ya? Oh, ingat juga, silakan. Kalau sudah bergantian, boleh bergantian kalau sudah. Oh bisa, ada yang bisa, dari situ. Oh ya boleh. Kalau sudah nanti bisa gantian. Oh saya bisa juga boleh. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa, itu kunci. Berarti itu berharga sekali yang dipegang itu berarti. Tidak, coba gantian boleh. Silakan. Kalau yang tadi mungkin menyerah, mungkin panjang atau lebih kuat, silakan. Ada yang bisa membuka juga. Oh bisa. Oh dua-duanya ya. Terima kasih. Ya cukup. Saya kira oke. Sekarang ya setelah tadi kita mempraktekkan tadi itu, sekarang coba ada beberapa pertanyaan yang bisa mungkin Bapak Ibu jawab sesuai dengan kenyataan tadi. Yang pertama, apakah Anda atau salah satu dari Anda itu ada yang membuka kepalan tangan Anda? Ada yang membuka tadi? Ada? Ya, Bu Guna buka tadi? Ya, Bu Guna buka ya. Alasannya apa kata-kata tadi? Kalau saya itu ditipu. Oh ditipu? Kan saya juga buka ya. Bu yang satu coba ini apa? Saya buka. Oh ya, itu buka dulu. Kalau Bu mau ditipu juga harus buka itu ya. Oh ya. Kan membahayakan sehingga terpaksa membuka itu. Ada yang menutup masih sampai akhir menutup tangannya? Ya. Oh payatnya. Iya. Oh Bu Jatun nggak boleh dibuka. Kenapa Bu? Karena kita kan bukan muridnya Pak. Oh begitu ya. Ya. Bu Rizkia tadi dibuka menutup tangannya. Alasannya kenapa? Karena tidak bisa. Tadi tidak dibuka. Oke ya, terima kasih. Saya yakin panjenengan punya alasan masing-masing apakah dia mau membuka atau mau menutup. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang penting adalah sesungguhnya siapa yang memegang kontrol di sini? Panjenengan yang membuka dan yang menutup tadi. Siapa yang memegang kontrol? Oh ini terbuka, oh ini menutup. Siapa? Diri kita sendiri. Nah itulah kontrol sebenarnya adalah seperti itu. Jadi ini pendapatnya Dr. William Glasser dalam kontrol teori, choice theory itu mengatakan bahwa siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha, jawabannya tentu adalah kita sendiri. Jadi kita sendiri yang kontrol atas diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi
Kalau misalnya tadi yang membuka tangan itu sebenarnya dia bukan karena disuruh oleh teman kita, tapi sebenarnya dia sendiri mengizinkan untuk dikontrol oleh teman kita. Nah, seperti itu. Jadi hakikatnya seperti itu. Karena ya masing-masing orang punya hak prerogatif sendiri tentang dirinya sendiri. Apakah dia akan melakukan sesuatu, apakah dia membuka tangan atau menutup, yang dia punya hak sepenuhnya pada dirinya sendiri. Nah, nanti ini bisa kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita misalnya dalam kegiatan pendidikan di kelas, pembelajaran di kelas seperti itu. Hakikatnya murid itu mau melakukan sesuatu adalah kontrol dari tangan mereka. Jadi guru itu sebenarnya tidak punya kontrol penuh terhadap siswanya. Kamu harus begini, harus begitu. Kalaupun dia melakukan sesuatu pada saat itu, dia misalnya mengikuti arahan kita, pada saat itu dia mengikuti anjuran dari kita, saat itu dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Terutama kalau dia itu sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani. Sebenarnya saya tidak ingin untuk maju ke depan, tapi mau disuruh kayak gitu. Sebenarnya dia ingin membuka diri untuk dikontrol dari bapak ibunya misalnya. Nah, untuk itulah ini salah satu hal yang perlu kita sadari sebenarnya, bahwa posisi kita sebagai pendidik itu hakikatnya sebenarnya adalah memfasilitasi mereka. Sepenuhnya mereka mau belajar, mau gagal adalah kondisi mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri untuk menuju keberhasilan atau kegagalan. Sehingga jangan stres kalau gini sih, kok tidak bisa disuruh gini, tidak mau gitu, tidak mau misalnya. Nah, kita yang fasilitasi. Dan itu adalah seni kita nanti sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru untuk bisa mengontrol. Syukur-syukur yang lebih dalam lagi adalah bagaimana yang muncul adalah dari diri mereka, kesadaran mereka, bukan dari sekedar membuka diri untuk dikontrol. Nah, ini terkait dengan paradigma stimulus respon. Jadi sementara ini mungkin kita sangat setuju ya dengan paradigma teori stimulus dan respon. Jadi kalau ada rangsangan, pasti responnya sesuai dengan kehendak kita. Jadi kalau misalnya siapa yang mau maju kasih uang, nah nanti mesti itu karena ada apa? Stimulusnya. Nah, dewasa ini itu dengan perkembangan berbagai macam teori pendidikan dan sebagainya, ternyata teori stimulus respon itu mulai dicoba untuk digeser menuju ke teori kontrol. Kenapa? Ya seperti tadi, siapa sesungguhnya mengontrol kita? Ya kita sendiri. Jadi ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu pandangan stimulus respon seperti itu, pasti nanti bisa. Tapi ketika dipraktekkan ternyata belum tentu. Karena bisa jadi ketika orang itu mengikuti apa yang kita inginkan, adalah sebenarnya sedang untuk mengizinkan dirinya untuk dikontrol, bukan dari dirinya sendiri yang paling dalam, oh saya ingin karena ini penting, oh karena ini nilainya tinggi. Jadi begitu. Jadi ini dua perbandingan dari stimulus respon tadi. Jadi kalau teori stimulus respon mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tetapi dalam pandangan teori kontrol bahwa kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia mereka, tentang dunia. Jadi begini, orang itu masing-masing orang punya pandangan berbeda terhadap suatu hal. Gajah itu seperti apa? Ada yang mengatakan oh gajah itu besar, oh gajah itu warnanya hitam misalnya. Ada yang lain, oh enggak, gajah itu yang kakinya 4, telinganya lebar dan sebagainya. Tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing. Nah, teori kontrol seperti itu nanti. Jadi bagaimana memahami pemahaman orang dari sudut pandang mereka, sehingga bisa diarahkan untuk tujuan yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, perilaku buruk dinilai sebagai kesalahan, itu dalam stimulus respon. Jadi kalau
kita mengharapkan suatu, misalnya murid tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu perilaku buruk. Ketika ada yang terlambat, maka itu dianggap suatu yang buruk, salah. Tetapi dalam stimulus teori kontrol ini akan dirubah. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Makanya ketika ada siswa yang tadi terlambat, pikiran guru tidak, wah ini pasti mau bolos, oh ini pasti tingkatannya begini. Tidak demikian. Tapi apa? Lihat dulu, kenapa mau bolos? Kenapa terlambat? Kenapa? Karena setiap sesuatu itu pasti ada tujuan. Bahkan perilaku negatif pun itu pasti ada tujuan. Sehingga kita sebagai guru nanti pelan-pelan tidak mudah untuk menghukumi, menjudge. Jadi ketika apa namanya, ada siswa kata terlambat, wah ini harus begini, oke langsung berdiri di pojok sambil mengangkat satu kaki. Itu pemahaman ini praktek pendidikan kolonial seperti zaman saya dulu. Nah, kita harus tahu mengapa, kenapa terlambat. Pasti ada alasannya. Cuma harapannya memang ya alasannya tidak dibuat-buat. Karena juga ternyata siswa juga perkembangan hidupnya juga sangat didorong oleh lingkungan mereka. Kemudian pandangan stimulus respon bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sudah kita praktekkan tadi. Jadi kita tidak bisa dikontrol orang lain. Ketika kita dikontrol orang lain, hakikatnya adalah kita sedang membuka diri untuk dikontrol oleh orang lain. Jadi ketika yang buka tangan tadi hakikatnya adalah ketika saya tak buka, kasihan masa dia sudah menginginkan berusaha sedemikian rupa, ternyata kalau tidak saya buka, bisa seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ada pemaksaan biasanya. Jadi kalau ada bujukan yang tadi orang dengan cara halus, dengan seperti ini itu gitu. Gagal, akhirnya apa? Bisa dengan paksaan. Nah, jadi dinaikkan, stimulusnya dinaikkan gitu. Iya, sampai kalau cuma digigit aja tidak dibuka, wah itu harus digigit ya. Gitu. Itu stimulus seperti itu. Nah, dalam teori kontrol itu tidak, tapi kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Jadi bagaimana kita memahamkan pada teman kita itu untuk berkolaborasi, bersepakat bagaimana kalau kita seperti ini. Nah, itu seperti itu. Ini jadi stimulus dan respon. Kemudian stimulus respon itu berpikir model menang atau kalah. Kalau tidak menang ya kalah, kalau tidak dibuka ya udah berarti kita kalah. Kayak misalnya seperti itu. Tapi dalam teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Kaitannya apa? Jadi ketika tadi kita praktek tadi ya, menang dan atau kalah. Nah, ketika teman kita tidak membuka tangannya, itu bukan berarti yang membujuk itu kan gagal. Bukan berarti begitu. Tapi harus memahami bahwa oh dia pasti punya keyakinan yang lebih kuat dari sekedar bujukan ataupun apa yang saya sampaikan kepada teman kita. Artinya apa? Kita tidak akan merasa kalah. Jadi yang merasa gagal membujuk untuk membuka itu juga tidak merasa menang, juga tidak merasa kalah. Kenapa? Karena kedua-duanya sekali lagi tadi kembali bahwa setiap kegiatan itu pasti ada tujuan. Bahkan kegiatan yang negatif sekalipun, pencuri itu mencuri pasti ada tujuannya. Nah, jadi kita harus paham dengan ini. Ini kaitannya dengan stimulus respon. Nah, stimulus respon ini nanti kalau bisa lebih lanjut adalah terkait dengan disiplin positif. Nanti akan dikembangkan menjadi disiplin positif di sekolah. Jadi dasar awal berbeda adalah itu. Kita mulai berpikir bahwa tidak lagi stimulus respon tadi, tapi mulai berpikir untuk ya teori berdasarkan teori kontrol tadi. Jadi ini nanti akan kita jawab lebih lanjut di belakang. Ini kalau di resumenya seperti ini. Jadi dari tadi stimulus respon, dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Ini nanti akan dijawab dalam makna disiplin materi selanjutnya. Apa sebenarnya disiplin? Karena sementara ini mungkin pemahaman kita tentang disiplin agak berbeda, agak mulai berubah malahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi nanti kaitannya dengan teori motivasi tadi. Jadi setiap orang melakukan perilaku apapun itu pasti ada tujuannya, pasti ada motivasi yang melatar belakangnya. Baik itu motivasi yang dari diri sendiri maupun motivasi dari luar, eksternal maupun eksternal. Kemudian model berpikir tadi menang kalah kolaborasi. Jadi kalau dalam kolaborasi tidak ada istilah menang, tidak ada istilah kalah. Karena keberhasilan ya keberhasilan bersama. Kemudian kalau kekalahan ya sebenarnya kegagalan keberhasilan kita seperti bareng-bareng. Itu nanti kita jawab dalam posisi kontrol. Jadi kita sebenarnya punya posisi kontrol, masing-masing orang itu posisi kontrol, dari penghukum, pembuat yang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini kalau di dalam modul itu panjang lebar itu sebenarnya menarik sekali Bapak Ibu. Jadi kalau cuma saya menyampaikan mungkin kurang dapat gregetnya gitu ya, ke materi membaca materinya itu sudah luar biasa. Kemudian yang ketiga, realita kebutuhan kita berbeda. Tadi kaitannya dengan dari konten tadi. Sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, dari bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Ini nanti akan kita ulas sedikit, mudah-mudahan selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, sebelum kita menuju materi yang selanjutnya, ini pertanyaan pemantik. Dijawab dalam hati aja. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Menurut pandangan kira-kira setuju tidak? Ada yang berpendapat mungkin hukuman mendisiplinkan murid. Jadi yang dihukum muridnya dari disiplin. Tidak. Oh, tidak ya? Ya. Ya coba nanti seperti apa pemahamannya, saya juga bareng-bareng nanti kita baca. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju? Oh, separuh setuju. Ya bisa mungkin sedikit ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Saya setuju. Ya, coba nanti kita renungkan setelah beberapa materi yang saya sampaikan. Ya disiplin, karena kayak tadi dengan disiplin tadi ya. Jadi ya kok sama. Benar. Belum kampung ini ya. Nanti di ya mohon maaf sama kita semua. Disiplin positif. Jadi kita sering sekali mendengar kata disiplin. Apa sebenarnya disiplin? Disiplin biasanya ya tertib. Apa lagi? Ya, umumnya ini yang terakhir ini. Disiplin dewasa ini yang sering kita pahami biasa diidentikan dengan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, gitu ya. Wah, ini harus pakai sepatu hitam, kalau enggak berarti tidak disiplin. Rambut harus rapi, kalau tidak berarti tidak disiplin. Datang harus tepat waktu, gitu ya. Jadi disiplin biasanya kita maknai dengan itu. Jadi apa yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bahkan kejenuhan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capai, tapi dengan atau pencapaian tujuan mulia. Tapi ya itu sekedar untuk orang melakukan peraturan gitu.
Nah ternyata kalau kita lihat disiplin sendiri dari makna aslinya, disiplin itu berarti sebenarnya belajar. Ternyata mulia sekali. Bayangan saya disiplin itu ya seperti tentara itu. Siap gerak, tepat, waktu, patuh. Nah ternyata disiplin dari kata disiplina bahasa Latin yang berarti adalah belajar. Ini kemudian dimaknai dari mana asal dari kata yang berkonotasi disiplin dari murid Sokrates dan Plato. Jadi Sokrates Plato itu dalam mengaitkan disiplin itu kayaknya dengan disiplin dari murid Sokrates Plato untuk melakukan belajaran. Nah ini yang terjadi sekarang ini. Jadi disiplin kita maknai dengan sangat sempit sebagai bagaimana membuat orang patuh. Kalau tidak patuh dengan peraturan berarti tidak disiplin. Ini sedikit tentang makna dari arti katanya. Kemudian kita menilik ke konsep disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau kita lihat ke program, ternyata filosofi yang dipakai itu tidak jauh-jauh dari Indonesia. Sebagian besar malah diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan ini mungkin berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dan bahwa itu sudah melihat bahkan ikut pelatihan bermacam-macam sampai bosan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, di sebelah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pemasaran mendisiplinkan kita. Dan peraturan dengan itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi yang kita garis bawahi di sini, disiplin itu sebenarnya self disiplin dan disiplin diri sendiri. Jadi yang namanya disiplin itu sebenarnya muncul harusnya dari diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena diawasi oleh bapak ibu guru. Jadi kalau murid melakukan sesuatu sudah dari sendiri, dari baru disiplin. Sehingga disiplin di sini nanti kita lebih tekankan bagaimana nanti untuk menumbuhkan perilaku siswa dalam sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, ini merdeka tadi. Jadi karena Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka, dia mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini juga terkait juga dengan teori kontrol tadi, bahwa bagaimana kalau seorang siswa itu bisa cakap memerintah dirinya sendiri, maka otomatis disiplin positif akan dijalankan dan mereka otomatis menjadi seorang yang merdeka. Karena merdeka itu jawabannya mulai melepas yang pangreh ing uga kuat kuasa aman diri priyondo. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan kaitannya dengan disiplin tadi nanti adalah berkaitan dengan nilai kebajikan, karena dilaksanakan dalam disiplin hakikatnya adalah nilai-nilai kebajikan. Saya ringkas saja, jadi nilai kebajikan dewasa ini yang sedang digalakkan dalam kurikulum merdeka adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga di sekolah kita dan di Indonesia penerapan penguatan nilai-nilai disiplin nanti ditujukan untuk penerapan nilai-nilai kebajikan. Di mana itu? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berbineka global dan berkebinekaan global dan kreatif. Apa itu ya? Profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut kita ke teori motivasi hukuman penggantian preskripsi. Jadi tadi terkait dengan disiplin,
Itu dengan teori kontrol saya kira sudah cukup. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini materi yang ketiga. Ya. Kita semua sudah sangat sering mendengar terkait dengan motivasi. Jadi motivasi, dorongan seorang melakukan sesuatu itu ada dua faktor, yaitu yang dari dalam dan dari luar. Jadi motivasi yang dari luar itu adalah motivasi eksternal, dan motivasi yang dari dalam adalah motivasi internal. Yang umum sekali kita temui adalah banyak sekali bahwa motivasi itu kadang hanya muncul dari luar. Ketika siswa tiap hari bisa berangkat sebelum bel berbunyi, kadang motivasi mereka adalah sekedar agar tidak dihukum atau agar nanti bisa masuk, tidak terkunci pintu gerbangnya, bisa seperti itu. Berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Masuk kelas tepat waktu. Kenapa? Kalau tidak tepat waktu nanti disuruh lari ke lapangan misalnya. Nah, itu berarti motivasi eksternal. Bahkan tidak hanya itu, seorang anak berprestasi karena apa? Karena mungkin orang tuanya kalau nanti ranking 1 akan memperoleh hadiah. Itu juga motivasi eksternal. Bahkan ketika anak belajar, dia dengan sungguh-sungguh melakukan pembelajaran dengan tujuannya memperoleh ranking 1 biar mendapatkan penghargaan dari orang lain atau temannya misalnya, itu juga motivasi eksternal, motivasi dari luar. Nah, kelemahannya apa? Motivasi eksternal itu adalah kelemahannya ketika dia itu motivasi mulai berkurang, mulai luntur, apa yang terjadi? Ya, tindakan kegiatannya adalah mulai ya mengendor. Ketika anak yang masuk kelas karena takut dengan dihukum, takut karena suruh berlari di lapangan misalnya, ketika hukumannya ini dihilangkan, yang terjadi apa? Ya mereka tidak lagi ya takut, mungkin mulai mencoba agak terlambat. Nah, ini kelemahan-kelemahan dari motivasi eksternal. Nah, terkait disiplin positif tadi adalah motivasinya nanti adalah motivasi yang kedua, yaitu motivasi yang internal. Jadi tujuan disiplin positif adalah di sini. Jadi motivasi yang muncul dari diri sendiri. Jadi kalau motivasi eksternal kita bagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, biasanya hukuman ini, hukuman itu, resiko ini, resiko itu. Nah, itu dari eksternal. Yang kedua mungkin motivasi kita mulai penghargaan. Penghargaan apa saja? Mungkin uang, mungkin tepuk tangan, itu termasuk juga. Mungkin juga apa? Pemberian reward, itu juga termasuk motivasi eksternal. Tapi yang seharusnya muncul dari diri kita dan siswa nanti adalah motivasi diri sendiri. Apa itu? Yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika misalnya saya datang ke sekolah berusaha untuk tidak terlambat. Kenapa? Karena ada si Mega. Nah, nanti kalau si Mega berarti saya kan nanti hitungkan situ T terlambat datang, gitu ya. T di bawah itu sih. Ketika motivasi saya itu berarti saya masih ke eksternal, gitu. Menghindari ketidaknyamanan agar prestasi saya tidak terlambat, agar nanti gajinya tidak dipotong misalnya. Tetapi kalau saya tidak, saya selalu datang pagi misalnya. Tetapi kenapa? Karena saya ingin menghargai diri sendiri, agar saya bisa menjadi orang yang baik, syukur dicontoh oleh orang lain, oleh siswa-siswa. Nah, itu sudah motivasinya sudah lebih tinggi itu dari diri sendiri. Jadi menghargai diri sendiri, melakukan sesuatu, bahkan bisa untuk menjadi contoh orang lain misalnya. Itu juga motivasinya sudah cenderung ke motivasinya internal. Jadi karena saya menghargai agar saya disiplin, saya tidak terlambat. Kenapa? Karena saya menghargai diri sendiri. Kalau saya terlambat, berarti saya tidak sesuai dengan keyakinan saya.
Kenapa? Karena kalau jadi guru ya berangkatnya harus jam 7 misalnya. Jadi takut atau bukan takut, tapi ingin menjadi pribadi yang sesuai dengan keyakinan atau nilai yang positif. Nah, itu berarti sudah dari internal. Itu sama. Terkait dengan motivasi, di sini ada istilah didukung oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu dalam pandangan Guru Ali itu tidak selamanya adalah positif. Sehingga ada istilah didukung oleh penghargaan. Kenapa? Dalam teori positif tadi, penghargaan itu berlakunya adalah hakikatnya sama dengan hukuman. Kenapa? Dalam arti untuk membujuk seorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang membujuk, itu penghargaan begitu. Kalau hukuman kan siswa tidak datang terlambat. Kalau terlambat, misalnya menyapu halaman kelas, berarti itu ada hukuman. Tapi bisa jadi siswa boleh harus datang terlambat. Kenapa? Karena kalau yang datangnya pagi nanti dapat hadiah. Itu akhirnya sama. Dua-duanya adalah bertujuan untuk mengontrol siswa agar melakukan tindakan untuk berangkat pagi. Yang satu itu dengan beri hukuman, yang satu dengan beri penghargaan. Sehingga harganya adalah sama menurut Al-Hukam. Sehingga kedua-duanya adalah motivasinya adalah masih motivasi eksternal yang bisa memunculkan tergantungan. Jadi kalau penghargaannya tidak ada, hukumannya tidak ada, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, itu kelemahan dari motivasi eksternal. Sehingga dewasa ini penghargaan pun itu dianggap tidak sepenuhnya baik untuk membuat siswa melakukan suatu tindakan sesuai dengan disiplin maupun nilai-nilai yang dimiliki. Jadi ini beberapa kelemahan dari penghargaan yang pengaruhnya jangka pendek. Jadi kalau penghargaan dihilangkan, umumnya akan dia mulai mengendorkan tindakannya. Tidak ada ribetnya, tidak ada penghargaannya, ya sudah, saya tidak akan melakukan itu. Mengurangi ketepatan. Nah, biasanya karena juara misalnya kalau yang datangnya paling pagi dapat uang 1.000, yang datangnya kedua dapat uang 2.000. Akhirnya apa? Mereka tidak cenderung untuk juara satu, saya cukup dapat permen satu tidak apa-apa. Jadi tidak untuk menuju ke kesempurnaan sana tidak. Jadi target mereka adalah sesuai dengan keinginan mereka saat itu. Mungkin kadang-kadang dalam saya tidak usah hari ini saya tidak dapat penghargaan, tidak apa-apa. Gitu. Jadi seperti itu. Penghargaan karena juga menghukum artinya apa? Ketika orang lain dapat penghargaan yang tidak dapat penghargaan merasa bersalah. Saya kok tidak pernah dapat penghargaan ya. Dalam dirinya mereka berhukum. Merusak hubungan. Kadang penghargaan itu juga merusak hubungan. Ketika yang selalu mendapat juara penghargaannya dapat banyak, sementara yang lain tidak, itu kadang hubungannya akan menjadi renggang. Nah, ini salah satu juga beberapa kelemahan dari penghargaan. Tidak efektif. Efektif itu kan pencapaiannya dengan pencapaian tujuan. Efektif, efisien. Kalau efisien kaitannya dengan budaya guna, berhasil guna, ya. Efektif, efisien. Efektif di sini biasanya penghargaan itu tidak efektif, artinya tujuan akhirnya itu kadang tidak tercapai secara maksimal. Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok yang dapat penghargaan cuma separuh, berarti yang separuhnya lagi itu tujuannya akan terkendala pencapaian, jadi kurang efektif. Kecuali semuanya dapat berbahagia. Dalam satu kelas misalnya semua pokoknya dapat bahagia dari A sampai lagi, ini lebih adil. Ya, ini lanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Dasarnya saya kira cukup kita lihat saja.
Nah, bagaimana tindakan guru sekarang terkait dengan hukuman? Jadi beberapa kegiatan yang sering kita lakukan sebagai guru itu sering memberikan hukuman. Tapi kadang juga ada kegiatan yang merupakan hanya konsekuensi dari tindakan. Nah, ini mungkin sedikit nanti coba bisa kita praktekkan. Nanti coba dijawab menurut Bapak Ibu. Di sini ada dua pilihan. Jadi ada tindakan guru, kemudian ada pilihan. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, guru mewajibkan mencatat 100 kali dalam buku kalimat berbunyi saya tidak akan terlambat lagi karena anak terlambat dari sekolah. Menurut panjenengan ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Seperti di sini kali ada hukuman. Ada konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena anak terlambat hadir di sekolah. Menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Terlambat udah suruh lari, hukuman. Murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, ya, hukuman. Mengikuti upacara bendera di pintu gerbang karena datang terlambat saat upacara bendera hari Senin, konsekuensi. Ya. Coba kita lihat. Nah, jadi sebenarnya untuk mulai mengasah kepekaan kita sebagai guru. Jadi kita mulailah dikurangi untuk melakukan hukuman, karena hukuman itu biasanya tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan siswa. Dan biasanya spontanitas. Dan biasanya juga menyakiti baik fisik maupun psikologis. Jadi paling tidak mulai saat ini kita mulai tingkatkan dari memberi hukuman ke konsekuensi. Ya betul. Jadi mencatat 100 kali itu hukuman. Apa hubungannya dia menulis saya tidak akan terlambat lagi itu dengan dia terlambat? Tidak ada. Apakah ada jaminan kalau dia sudah 100 kali kemudian bisa tidak terlambat? Tidak ada. Itu seperti. Dan itu juga mungkin dia akan membekas secara psikologi, dia sampai tua akan ingat terus bahwa saya pernah dihukum oleh Pak ini. Suruh nulis 100 kali itu akan ingat. Itu menyakiti secara psikologis. Mengingatkan 2 kali, nah itu juga tidak ada hubungannya, hadir sama lari kan tidak ada kaitannya sama sekali. Push up 15 kali karena tidak pakai masker, nah itu juga. Mengganti kertas, nah itu konsekuensi. Memang kalau begitu nanti dia akan berpikir kalau saya mencoret-coret kertas berarti harus diganti ya. Itu berarti konsekuensi. Jadi paling tidak seperti itu. Untuk memulai mengasah kepekaan kita terkait dengan hukuman dari kaitan dengan disiplin. Bersihkan tumpahan air itu juga konsekuensi. Betul ya? Ya, saya kira cukup jelas. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Sekilas saja mungkin tidak semua. Jadi kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Menyakitkan, bisa fisik, capek, karena sudah dari rumah tergesa-gesa sampai di sekolah suruh lari ya, misalnya. Itu ciri khas hukuman. Dan biasanya yang menghukum spontanitas. Jadi kenapa ya? Hanya hari ini ya. Sekarang lari, besok apa lagi? Jadi tidak ada dasar hukumnya. Kan? Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi anak ingat terus. Saya kelas 1 SMP dulu pernah ditampar dulu sampai sekarang ingat. Mungkin kebetulan saya kan mungkin pendidikan kolonial ya Pak Yasin ya. Kalau dulu biasa kan.
Itu ingat terus sama namanya, sama pajaknya sampai ke mana. Tapi harus kita lupakan. Tapi kalau konsekuensi itu buat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Biasanya kan jangka waktunya pendek. Kenapa bisa pendek? Karena dia kemudian berpikir, oh kalau saya tadi coret-coret, itu harus ganti, coret-coret tidak boleh. Jika cenderung dipendekkan apa? Dia mulai memahami. Tapi kalau suruh lari itu apa? Banyak kali saya itu karena tidak ada konsekuensi langsung dengan peristiwa yang dia lakukan. Hukuman bisa memberi anak membenci kedisiplinan, sedang konsekuensi sebaliknya anak menghargai disiplin. Jadi wah ini tidak disiplin itu tidak enak. Kenapa? Kalau saya melanggar pasti akan dihukum. Sehingga kalau disiplin itu tidak enak, sesuatu yang tidak perlu dilakukan dan memberatkan. Tapi dengan konsekuensi harapannya anak mulai malah menghargai. Oh, ini berlari-lari di tangga, mengganggu teman yang sedang lewat misalnya. Tidak baik. Muncul kesadaran dari diri sendiri. Ya stimulusnya tadi kalau kembali stimulusnya tadi apa namanya? Motivasi mulai tertanam. Hukuman itu paksaan. Tapi kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Jadi tanggapan dari apa yang dilakukan itu ada benang merahnya. Kalau melakukan ini ya dilalui dengan. Jadi kalau mencoret-coret mengganti kertas itu hubungannya memang konsekuensinya harus seperti itu. Ada benang merahnya apa yang dilakukan dengan yang harus dia tindakan. Dan konsekuensi itu jawaban dari apa yang dia lakukan. Bukan semata-mata harus dia lakukan biar jeda itu tidak seperti itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Jadi karena dihukum dia otomatis seolah-olah menyakiti diri sendiri. Oh, kalau begitu seharusnya tadi tidak mampir ke warung dulu sehingga terlambat. Dia merasa bersalah. Itu kamu menyakiti diri sendiri. Merasa bersalah itu menyakiti diri sendiri. Belum lagi wah kalau begitu saya harusnya tadi bawa masker. Kalau tidak saya tidak harus menyapu atau membersihkan WC misalnya. Kenapa? Karena itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu mendorong anak menyesuaikan diri. Jadi mulai menyesuaikan diri. Dan dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang cenderung baik. Kemudian hukuman memberi kecenderungan anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ini sering kita jumpai. Jadi misalnya tidak memasukkan baju. Wah, masih umur ya. Dia cenderung itu menyembunyikan. Jadi tidak ada kesadaran kemudian berhenti dulu atau misalnya dimasukkan sebelum masuk atau tidak. Tapi dengan konsekuensi anak belajar untuk mulai memenuhi peraturan. Jadi kalau orang bersalah dan dihukum itu cenderung dia akan menyembunyikan kesalahannya. Tidak ada salah aku kan tidak ada. Cenderungannya untuk disembunyikan. Tapi kalau ketika dia salah yang diterima sekedar konsekuensi untuk membetulkan kesalahannya, maka dia mulai akan belajar memenuhi peraturan. Jadi tidak ada rasa takut lagi untuk menyembunyikan. Kenapa? Karena saya paling nanti untuk sekedar memperbaiki kesalahan saya. Karena yang dalam konsekuensi terkait dengan apa yang dilakukan. Marah, kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu jelas. Jadi orang dihukum itu biasanya dia ingin marah pada diri sendiri, merasa bersalah. Kenapa saya harus tadi? Kalau dulu saya tidak harus begini ya, sehingga saya tidak dihukum. Merasa dipermalukan, kalau di teman-temannya dan melihat masa lalu dan merasa tak dihargai. Jadi sebagai manusia, sebagai siswa dia merasa tidak sama dengan teman yang lain. Kenapa? Karena dia ketika melakukan salah dia mendapat hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah kehilangan hak. Saat itu dia kehilangan hak.
Tapi hak itu adalah untuk memperbaiki apa yang dia lakukan. Dibuat tidak nyaman. Jadi tidak nyaman dalam waktu yang singkat. Dan diyakini tidak akan dipikir sampai lama. Diasingkan, tapi semua sekali lagi untuk jangka waktu yang sebentar. Ini tidak lama. Ya, jadi dari tadi konsekuensi, jadi hukuman, konsekuensi. Nah, lebih tinggi lagi nanti adalah restitusi. Jadi restitusi itu apa? Ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi konsekuensi itu sudah bagus, tapi lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi kalau kita bisa melakukan apa yang disebut dengan restitusi. Jadi menciptakan kondisi, jadi untuk memperbaiki kesalahan murid, kesalahan anak, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kepribadian lebih. Dia melakukan satu tindakan yang tidak betul, tapi ketika ada tindakan restitusi, yang muncul adalah dia bisa kembali ke kelompoknya, bahkan bisa muncul sebagai memiliki karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Jadi ini tahap yang ketiga, dari hukuman itu sebaiknya tidak dilakukan, kemudian sebaiknya dilakukan tadi apa? Konsekuensi minimal adalah konsekuensi. Nah, tapi yang lebih tinggi lagi adalah restitusi. Apa itu restitusi? Tadi sudah, jadi bagaimana mengembalikan siswa ke kelompoknya dengan muncul sebagai karakter yang lebih kuat, karakter positifnya lebih tinggi dari sebelumnya. Ciri-cirinya apa? Dalam tindakan restitusi ini bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan paksaan. Menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kita lihat perbandingannya. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Jadi kalau restitusi nanti cenderung tidak sekedar ada tindakan salah kemudian penyelesaian untuk menyelesaikan kesalahan, tapi apa? Solusi dari mereka sehingga mereka muncul sebagai pribadi yang lebih baik. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ini yang lebih penting. Jadi tidak merasa dipermalukan, tidak merasa bersalah, tidak merasa rendah diri, tapi bisa kembali kepada kelompoknya. Ini makanya terkait dengan guru dengan konseling sebenarnya sangat penting sekali, karena dia lebih tahu. Saya aja baru tahu akhir-akhir ini aja itu. Nah, ini perbandingannya saja. Saya kira itu kita lewati. Jadi antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kita menujunya pada restitusi. Hukuman sementara ya mulai kita tinggalkan pelan. Paling tidak konsekuensi. Jadi kalau menyakitkan tadi hukuman, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi karena kamu melawan ini maka konsekuensinya ini, ya seperti itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Artinya ketika dia melakukan hal itu untuk memperbaiki kesalahan dia, bisa menguatkan dia, bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu caranya gimana? Nah, itu yang susah. Tidak nyaman misalnya hukuman. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu pendek. Tapi kalau restitusi itu menguatkan murid dalam waktu yang panjang. Nah, ini mungkin yang penting. Peraturan adalah kamu harus begini, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi apa? Peraturannya apa? Nah, kalau tidak melakukan, kira-kira kamu harus bagaimana? Kalau restitusi, apa yang kamu yakini terhadap tindakan kamu? Kamu punya keyakinan apa? Dan keyakinan kamu itu sudah dilakukan apa belum? Nah, itu seperti itu. Dan apa yang harus bisa kamu lakukan jika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kalian? Itu restitusi. Cuma kelemahannya di sini kaitan dengan restitusi, biasanya kita berbentur pada siswa yang kadang
diajak komunikasi susah. Karena kalau restitusi, ya saya pahami, kalau dengan siswa yang bisa diajak ngobrol, berbicara, diskusi itu bisa jalan. Tapi kalau murid yang kita ajak diskusi meneng wae, ya nggak akan jalan gitu. Akhirnya paling banter kita kembali kepada konsekuensi. Karena kamu lakukan ini, ya udah kamu berarti harus seperti itu ya, seperti itu. Sampai muakan karakter goro-goro yang bisa jadi macam apa? Ya. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah kaitannya dengan nilai-nilai yang akan kita tegakkan dalam disiplin tadi. Jadi kita mulai bergeser dari sekedar peraturan, nanti mulai kita bergeser ke keyakinan kelas. Jadi yang muncul nanti adalah keyakinan kelas, bukan tidak seperti tidak boleh ini, tidak boleh berambut panjang, tidak boleh kukunya panjang, tidak boleh membakar. Itu peraturan, bahasanya kan biasanya negatif. Nah, kita dewasa ini mulai untuk berubah menuju ke keyakinan kelas. Jadi kalau mengapa kita memiliki peraturan tidak menggunakan helm? Atau menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 misalnya. Di peraturan kan seperti itu biasanya. Harus bawa masker. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa? Karena keyakinan kelas ini nanti lebih memotivasi seorang pada dari dalam. Jadi keyakinan kelas ini dirumuskan oleh siapa? Ya oleh kelas itu. Kelas ini mau membuat keyakinan seperti apa? Itu dirumuskan oleh kelas tersebut. Nah, nanti tingkat sekolah nanti akan muncul. Kelas 7 punya keyakinan sendiri, kelas 8, kelas 9 gitu. Itu keyakinan. Jadi keyakinan kelas di sini adalah rumusan-rumusan nilai-nilai yang akan dituju, nilai yang dianggap baik, positif, dan biasanya diambil dari nilai universal. Tidak ada kaitan dengan ras, agama, suku, dan yang diyakini untuk diwujudkan di kelas atau kalau kita misalnya sekolah. Yang ini nanti dasar dari untuk ditegakkan dengan tadi disiplin tadi. Mengapa keyakinan kelas tadi adalah kenapa? Karena keyakinan kelas ini mendukung motivasi intrinsik dirumuskan dari kita untuk kita lakukan bersama-sama. Contoh, misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Itu bahasa keyakinan seperti itu. Setiap anggota kelas perlu senang, selalu bersikap positif. Jadi tidak dengan bahasa-bahasa yang negatif, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi dengan kalimat-kalimat yang positif. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap tugas dan senantiasa membantu. Ini. Kalau kita kaitkan tadi sedikit, mengapa menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Itu kalau kita runut ke keyakinan kelas, maka di sana nilainya adalah nilai keselamatan kesehatan. Nah, perumusannya nanti seperti apa kita bisa rumuskan. Nah, posisinya di mana keyakinan kelas itu? Jadi secara umum yang kita yakini sekarang peraturan-peraturan di kelas itu. Ya, kita tingkatkan ke keyakinan kelas. Jadi kalau semua kelas mempunyai keyakinan kelas, nanti akan memunculkan lingkungan yang positif. Lingkungan positif di kelas bahkan nanti sekolah. Harapannya kalau lingkungan positif muncul, nanti akan muncul budaya positif. Ini pendalamannya. Jadi contoh ini yang sebelah ini, sebelah kiri ini keyakinan kelasnya bisa seperti ini: hormat, bekerja, diterima. Nah, tolak ukurnya seperti apa? Tidak harus terlihat, tapi mungkin hanya terdengar, atau mungkin terlihat dengan perilaku. Itu pengejamanannya dalam diri siswanya. Jadi misalnya terdengar seorang berbicara, yuk saya bantu, berarti ini keyakinan kelas dalam bentuk apa yang saya dengar. Terima kasih, tolong, permisi. Nah, itu sudah keyakinan kalian diwujudkan dalam sesuatu yang muncul
terdengar. Terlihat misalnya ketika orang berempati dengan orang lain, itu dalam apa namanya praktiknya namanya seperti itu. Nah ini bedanya peraturan dan keyakinan. Jadi peraturan misalnya dulunya kembalikan buku di tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Ya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen dan seterusnya. Ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang keyakinan, jadi hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kaitannya dengan keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya kita akan pelajari bersama tentang kebutuhan dasar. Jadi apapun tadi sudah kita sepakat di depan. Semua hal itu punya tujuan. Semua tindakan punya latar belakang. Nah ini nanti dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kita perlu paham bahwa kebutuhan manusia itu kan berbeda-beda. Tetapi secara umum kebutuhan dasar manusia itu bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah yang paling mendasar sekali itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Kemudian kesenangan. Kemudian penguasaan dan yang ketiga kebebasan. Atau dari ya kita lihat. Jadi kebutuhan bertahan hidup misalnya ini survival itu misalnya kesehatan, rumah, makan itu masih kesehatan atau kebutuhan dasar manusia kaitan dengan bertahan hidup. Jadi kalau misalnya ada anak misalnya malak temannya, kenapa kamu minta uang temannya? Saya tidak sarapan Pak. Kenapa tidak sarapan? Kenapa kok terus malak? Nah, itu nanti buat jajan karena sudah punya bisa minta tenang. Berarti ini kebutuhan anak masih kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Kita harus pahami itu sehingga kita bisa bertindak tadi kan yang restitusi dengan apa konsekuensi lebih arif. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Oh ini anak ini sebenarnya kelaparan sebenarnya. Maka kalau kita hukum dengan lari ya mas mampu semakin kelaparan. Yang seperti itu. Kemudian kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi diterima, kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, memberi, menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Jadi kebutuhan dasarnya. Kemudian penguasaan, menguasai kepemimpinan. Kadang anak misalnya tadi malak orang lain, nah malak temannya minta uang teman dengan paksa. Kenapa kalau ketika ditanya? Ya sebenarnya saya tidak serius Pak. Saya ya pengen dia tahu saja bahwa saya berani. Berarti dia anak ini sedang mengejawantahkan dia sebenarnya butuh penyaluran untuk penguasaan. Seperti itu. Kebebasan. Nah, ini mungkin yang banyak muncul. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah kesenangan itu juga banyak sekali. Biasanya kalau kita tanya kenapa melakukan ini, saya sebenarnya bergurau. Nah itu biasanya. Berarti ini kebutuhan yang kesenangan. Bagaimana kita menindaklanjuti itu dengan restitusi dengan konsekuensi yang lebih baik. Posisi kontrol maksudnya. Jadi kita sebagai guru sebenarnya punya 5 posisi kontrol. Dari yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Sebagai guru itu sebenarnya ada 5 posisi kontrol itu. Sebenarnya yang paling rendah adalah menghukum. Nah, biasa mengadili menunjuk, kamu tidak boleh ini, kamu tidak itu masih biasanya menghukum. Karena kamu lawan ini berarti kamu harus begini. Nah, itu hukum. Tapi ada guru kita kan
ketika menghadapi siswa menerapkan pada membuat orang merasa bersalah. Nah, misalnya saya ketika menunggui jam kosong misalnya, kemudian siswanya ramai terus. Nah, ketika kita kemudian ke siswa itu, tolonglah kok jangan ramai, nanti saya dimarahi oleh wali kelasnya loh. Nah, misalnya gitu. Jadi dia mencoba untuk menerapkan rasa bersalah itu pada siswa agar tidak melakukan kegiatan misalnya ramai di kelas. Atau karena kita juga berperan sebagai teman, jadi berbagai teman misalnya. Jadi misalnya dengan kok kalian bisa tenang ya mengerjakan dengan baik, cobalah lakukan demi ibu atau demi bapak ya. Nanti kalau bapak tidak bisa menjaga kondisi kelas dengan baik, nanti saya dinilai oleh kepala sekolah misalnya. Nah, itu berarti dia menunjukkan sebagai posisi sebagai teman. Tapi kadang kita juga bisa sebagai pemantau. Pemantau itu apa? Ya menerapkan biasanya peraturan, jadi menegakkan aturan-aturan itu pemantau. Nah, dari sekian posisi itu sebenarnya yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Di mana di sini bisa menerapkan apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, misalnya contoh-contoh bahasa seperti itu. Jadi bagaimana memposisikan diri untuk bersama-sama berdiskusi dengan siswa sehingga muncul pemahaman mereka untuk melakukan tindakan sesuai yang kita kehendaki. Jadi ada 50 tahun. Sudah satu. Ya, yang terakhir ini yang terakhir. Jadi hasil atau dampak ini masih posisi konon tadi. Jadi kalau menghukum itu biasanya hasilnya adalah orang memberontak, menyalahkan orang lain, dampaknya mengurangi kesalahan. Jadi kalau kita memposisikan pada penghukum, maka biasanya orang memberontak. Kalau kita memposisikan sebagai membuat orang merasa bersalah, maka biasanya apa? Hasilnya ya siswa akan menyembunyikan atau menyangkal, berbohong dan sebagainya. Dampaknya bisa merasa rendah diri. Ketika kita memposisikan sebagai teman, munculnya biasanya ketergantungan. Wah, ini orang yang mengawasi Pak Trina ini nanti. Karena nanti kan biasanya tidak dimarahi. Tapi jika merasa ketergantungan, wah ini kok berbeda dengan biasanya. Nah, itu bahaya. Dampaknya bisa lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau yang ngawasi Pak Tri aja kan santai. Sebagai pemantau, itu biasanya siswa sekedar menyesuaikan diri sesuai dengan aturan saja. Jadi menit baru ada sanksi ya. Nah, saya tidak melakukan ini karena tidak mendapat sanksi. Seperti itu. Nah, sebagai manajer, ketika kita bisa menerapkan sebagai manajer, akan meluangkan pribadi dan siswa bisa mengevaluasi diri bagaimana dia memperbaiki dirinya lebih baik. Ini harusnya satu-satu ada teorinya, tapi yang pertama saya sudah kurang betul ya. Terakhir ini segitiga restitusi. Jadi ketika kita tadi sudah ada 3 dari hukuman, kemudian konservasi ke restitusi, ini kita mencoba lebih fokus lagi ke restitusi. Jadi dalam menerapkan restitusi ini ada 3 hal yang bisa kita laksanakan. Dari yang pertama nanti adalah menstabilkan identitas. Jadi ini urutannya dari stabilkan identitas. Jadi ketika kita menghadapi masalah siswa, yang pertama harus kita lakukan adalah stabilkan dulu identitas. Jadi biar emosinya reda dulu. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Apa sih yang salah di antara siswa itu? Baru yang terakhir, tanyakan apa yang kamu langgar, yakin apa yang dilanggar. Itu intinya sebenarnya seperti itu. Nah ini mana saya buat video sebenarnya yang di atas itu. Tapi karena anaknya ganti, akhirnya cuma rekamannya yang benar, videonya sebenarnya anak cuma diem, saya juga cuma cumi gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga dan Fatia, silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih Pak. Fatia, Ini dulunya rekaman Angga sama Fatia. sepertinya kalian dalam masalah lagi ya. Ada yang bisa Bapak bantu?
Iya Pak, maaf tadi pada jam istirahat siang kami bermain bola di dalam kelas. Kalian main bola voli di dalam kelas. Iya Pak. Angga, ada informasi yang bisa kamu sampaikan? Kami hanya pengen bermain-main, Pak, Tapi apa ya? itu Fatia memukul bola terlalu keras sehingga bola mengenai kaca jendela dan pecah. Kamu juga memberi umpan bola keras sekali. Tapi kan bisa ditangkap bolanya. Jaga cukup. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah saat ini? Iya Pak. Baiklah, saya di sini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bahwa di sini hanya mencoba untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya masing-masing, ya kan? Iya, Pak. Tapi ya, Anda, saya paham. Bermain itu menyenangkan ya. Semua orang suka berolahraga dan bermain. Saya juga senang bermain. Tapi bermain dan berolahraga itu ada waktu dan tempatnya. Kalian bisa memahami itu? Iya, Pak. Oke. Sekarang mari kita bicara tentang nilai keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, nilai-nilai mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus menjaga ketertiban dan keselamatan di sekolah. Menjaga barang-barang sekolah dengan baik, Pak. Bagus. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas sekolah kita. Kita kembali pada ketika kalian bermain dan memecahkan kaca jendela. Apa ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain, lingkungan dan diri sendiri? Tidak Pak. Tapi kalian merasa senang bercanda dan siap berolahraga ya? Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang dan sehat tanpa merugikan orang lain dan lingkungan kelas. Baiklah, peristiwa yang sudah terjadi kita lupakan dan hindari. Mari kita perbaiki dengan tindakan yang bertanggung jawab. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak, saya minta maaf telah melakukan tindakan yang merugikan teman dan sekolah. Iya, saya juga minta maaf mengganggu ketertiban sekolah. Baiklah, sekarang mari kita selalu mengindahkan nilai keyakinan kelas dan sekolah. Terus, kira-kira apa yang dapat kalian lakukan atas nilai yang besar? Kami bersedia membantunya Pak, tapi saya tidak punya uang yang cukup. Bagus, itu tindakan bertanggung jawab. Maka mungkin Anda bisa kamu sampaikan hal ini. Kami bisa mengusahakan untuk kami, Pak, dari kaca jendela yang pecah. Wah, itu bagus itu. Fatia, ada yang mau disampaikan? Saya setuju Pak. Baiklah, kalau kalian sudah sepakat dengan hal itu, sekarang mari kita menemui Pak Omong. Ya, kaca jendela yang pecah bisa dipasang dan kalian bisa mengganti setelah uang kalian yang cukup. Ya, itu sebenarnya sekitar gambaran yang coba saya pahami dari bagaimana menerapkan sekitar restitusi tadi. Jadi ada 3 tahapan tadi yang penting. Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya. Jadi biasanya kalau ketika siswa ada masalah itu apalagi emosinya biasanya tinggi sekali, masih tinggi. Nah, kita stabilkan dulu sehingga mereka dapat nanti bisa menerima dan memikirkan sebenarnya apa yang harus mereka lakukan, apa yang sudah mereka lakukan dan konsekuensinya. Jadi di sini guru bisa berkata, misalnya berbuat salah itu manusiawi, sehingga bersalah tidak. Jadi kalaupun bersalah pun dia tidak akan punya identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan dulu. Itu tidak tertarik untuk mau siapa yang salah atau yang benar. Itu hanya ingin menyelesaikan masalah. Jadi membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi lebih positif terhadap dirinya. Jadi awalnya dia merasa saya bersalah, saya gagal dalam berteman misalnya. Itu kita coba stabilkan sehingga menjadi lebih positif terhadap dirinya sendiri. Oh, salah itu sebenarnya hal yang wajar. Yang kedua, validasi tindakannya salah. Jadi membuat anak untuk mengenali kebutuhan dasar basic
tujuan dasarnya apa sih saat dia melakukan dengan itu? Yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, misalnya tadi tindakannya kebetulan ingin senang, nah maksudnya senang. Jadi divalidasi. Kamu bisa saja melakukannya lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Jadi ada alasan melakukan tindakan itu. Jadi sinkron dengan tadi bahwa semua kegiatan, semua tindakan itu pasti ada tujuannya, baik itu salah atau benar. Nah itu perlu kita bawahi, kita harus bawahi. Jadi kita validasi sehingga mereka sadar betul. Kamu boleh pertahankan sikapmu, tapi tambahkan juga sikap yang lain yang baru. Apa kamu bisa melakukan lebih baik besok pagi? Bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ketika kalian melakukan ini itu kalian melanggar apa ini? Yang tidak sesuai itu di mana itu? Nah ini memang menjadi tadi. Kalau siswa atau murid kita yang kita ajak bicara itu bisa berdialog, nah itu mudah. Tapi kalau yang diem aja, ya tidak jalan itu. Kita paling banter ya kita dikasih konsekuensi ya. Kalau kamu kali ya udah harus begini ya, selesai. Sampai penguatan boro-boro gitu. Tapi kalau bisa diajak berkomunikasi dengan baik itu insya Allah sampai kamu bisa muncul keyakinan meskipun dia melakukan kesalahan, tapi bisa lebih kuat lagi pribadinya. Jadi anak dapat melihat kesalahannya di bukan norma sosial yang dan nilai-nilai yang mendasari berinteraksi dengan orang lain. Yang tidak sesuai mana sih dari yang dia lakukan? Oh ini ketika dia menemukan itu tanyakan gitu. Kalau begitu kamu harus bagaimana? Nah itu seperti itu. Apa yang telah disepakati kelas kita misalnya? Sikap yang baik itu ya seperti apa sih? Gitu. Nilai-nilai pokoknya universal gitu. Tidak harus peraturan sekolah yang tegas tadi tidak. Ya, kemudian intervensi 30 detik ini hanya untuk menyimpulkan apa kamu ingin berubah lebih baik hasilnya. Apakah saat ini kamu ingin menjadi orang yang kamu inginkan? Nah itu sudah ke internal. Saya kira itu. Jadi sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya bahwa nilai-nilai budaya positif ini mari mulai kita ya paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa kita terapkan lebih-lebih untuk sekolah dan anak didik kita. Jadi lepas dari ini hanya sekedar materi atau tadi pelatihan, tapi paling tidak sedikit meskipun sangat sedikit paling tidak ada sedikit membuka pikiran hati kita sehingga kita akan lebih baik lagi untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan kegiatan pembelajaran maupun pendidikan di SMP Negeri 41 Purworejo kita tercinta. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi sudah waktunya sudah cukup siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.